Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hidofis. Kali ini kita akan belajar tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, di sini ada manajernya dan kegiatannya. Kita akan bahas di pembelajaran kali ini. Langsung saja kita simak di sini manajer. Siapa sih manajer itu? Jadi teman-teman juga manajer itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi. Jadi dia itu orang yang mengaturnya gitu ya, yang mengevaluasi. Jadi manajer ini adalah orangnya gitu ya. Dia yang mengatur ya, yang mengordinir gitu ya. Terus lagi orang yang bertanggung jawab atas bawahannya dan sumber daya lainnya gitu ya, organisasi lainnya. Sumber daya organisasi lainnya itu apa aja sih ya? Tadi manusia gitu ya, terus lagi mesin, terus lagi peralatan-peralatan penunjang kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Manajer bisa dikatakan orang yang mengkoordinasi bawahan yang dapat melaksanakan fungsi manajemen untuk mencapai tujuannya. Nah, manajer juga orang yang mengkoordinir tadi gitu ya. Dia yang mengkoordinir bawahannya supaya melaksanakan fungsi manajemen agar apa? Agar mencapai tujuannya. Tujuannya misal apa nih? Misal tujuannya supaya perusahaannya itu maju berkembang, seperti itu. Supaya misalnya di manajer produksi supaya hasil produksinya baik, kualitasnya bagus dan produksinya banyak. Nah, bagaimana caranya? Seorang manajer harus mengkoordinir atau mengkoordinasi bawahan yang dapat melaksanakan fungsinya itu gitu ya. Terus lagi, secara keseluruhan, manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Ya. Manajemen itu ya tadi ada yang mengatur ya, ilmu yang pelajari tentang manage ya, mengatur gitu ya. Mengatur, terus mengkoordinir, membuat perencanaan. Berarti alurnya seperti ini, ada planning, terus lagi ada action, ada goal gitu ya. Jadi apa? Planning itu adalah perencanaan, terus lagi ada action, ada tindakannya gitu ya. Dan goal itu adalah kesuksesannya atau keberhasilannya atau mencapai goalnya gitu ya. Nah, di sini lebih lengkapnya, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi. Biasa dikatakan organisasi ini adalah suatu perusahaan, suatu sekolah, pokoknya suatu organisasi itu yang mencakup banyaknya orang, perkumpulan, gitu ya. Dijalankan bersama para anggotanya dari organisasinya. Supaya berjalan suatu organisasi itu ya, manajer harus mengupayakan, mengkoordinir, ya, membuat perencanaannya, membuat program-programnya. Misalnya kalau di organisasi sekolah gitu, misal OSIS gitu ya. Di OSIS itu biasanya dia merencanakan hal yang kecil ya, merencanakan suatu program ya untuk kegiatan-kegiatan. Misal kegiatan bulan ini, kegiatan ngadain apa nih, bukber karena memang bulan puasa gitu ya, dan seterusnya. Untuk dijalankan bersama para anggota dan organisasi. Itu dia. Nah, udah ada pemahaman sedikit ya teman-teman, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, tadi kan tentang manajernya, sekarang kita bahas tentang tingkatan manajemen. Nah, tingkatan manajemen itu ada manajemen puncak, manajemen atau top manajemen, ya. Terus lagi ada manajer menengah, itu tengah-tengah, dan supervisor, first line management, artinya manajer supervisi atau tingkat pertama. Di sini juga ada non supervisor management, yaitu lebih tepatnya ke buruh atau yang bekerja gitu ya. Nah, di sini top management. Top management itu di sini ada direktur utama ya, direktur utama atau presiden direktur atau wakil direktur atau kepalanya atau yang pemiliknya gitu ya. Bisa dikatakan direktur utamanya nih. Nah, top management ini, middle management ini dia manajemen atau manajer yang menengah. Contohnya apa? Manajer operasional, manajer personalia, manajer SDM gitu ya, manajer produksi gitu ya, dan sebagainya. Nah, untuk supervisor ini dia adalah first line, ini dia terakhir, orang yang terakhir manajemen gitu ya. Dia adalah supervisor kalau di perusahaan, kalau bahasa di
pemerintahan itu kasih. Nah, di sini misal direktur utamanya atau kepalanya, di sini ada kabitnya, di sini ada kasihnya nih. Kalau apa namanya? Kalau supervisor first line management ini adalah kasih atau supervisor gitu ya di perusahaan. Nah, dia bisa dikatakan tingkat pertama ya, tingkat menengah, tingkat puncak ini. Gitu. Ya, non supervisi adalah seorang yang bekerja ya, dia tidak memiliki bawahan gitu ya. Yang memiliki bawahan mana aja? Top manajemen, middle management, supervisor manajemen gitu ya. Nah, kalau non supervisor ini dia seorang yang dipekerjakan atau tenaga kerja bawahan gitu ya. Yang bisa dikatakan dia itu tidak memiliki bawahannya gitu. Dia adalah seorang pekerja atau buruh gitu ya. Dan sebagainya. Nah, ada pemahaman ya tentang tingkatan manajemen. Lalu kita lanjutkan ke manajer atas dasar ruang lingkupnya. Nah, manajer itu dibagi dua ya, manajer fungsional dan manajer umum. Nah, apa sih manajer fungsional? Ya, tentunya manajer fungsional bertanggung jawab terhadap suatu aktivitas organisasi tertentu, misalnya manajer pemasaran, ya, manajer personalia, manajer SDM, manajer produksi, gitu ya. Dan di mana manajer ini mengawasi aktivitas organisasi, gitu ya. Misalnya tadi apa namanya manajer pemasaran, dia akan mengawasi terkait dengan organisasi pemasaran atau bidang pemasarannya, gitu ya. Terus lagi ada manajer personalia, dia akan mengawasi dari karyawannya gitu ya, dari aktivitas apa namanya karyawannya. Oh, misalnya suatu perusahaan kan banyak tuh ya biasanya bidang-bidangnya, ada bidang apa namanya produksi gitu ya, bidang QC atau quality control gitu ya. Nah, itu tuh diawasi oleh personalia gitu ya, atau manajer personalia. Terus juga manajer keuangan. Nah, manajer keuangan tentunya dia akan mengawasi dari segi keuangannya orang-orang yang apa namanya yang di bawah naungannya atau di bidang keuangannya. Gitu. Terus lagi ada manajer apa lagi ya? Manajer apa namanya operasional gitu ya. Manajer operasional itu di bawahnya biasanya ada office boy gitu ya, atau enggak yang apa namanya petugas kebersihan gitu ya, atau yang produksi gitu ya dan sebagainya. Nah, dia itu akan apa namanya mengawasi aktivitas bidang tersebut gitu. Nah, teman-teman paham ya untuk manajer fungsional. Lalu kita lanjutkan ke manajer umum. Nah, manajer umum itu kalau kita bahas tentang manajernya, berarti teman-teman udah paham ya, manajer itu manusianya gitu ya. Atau orang yang apa namanya? Atau orangnya atau seseorang yang apa bertanggung jawab gitu ya. Manajer umum. Manajer umum atas satuan kerja keseluruhan dari divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Nah, kalau manajer umum ini dia lebih ke apa namanya ke bawah ya, atas dia fungsinya atau bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Nah, misalkan kalau di perusahaan itu ada divisi QC gitu ya, atau quality control, divisi apalagi namanya, divisi apa namanya produksi gitu ya. Atas lagi ada divisi apalagi, nah di atas divisi itu biasanya ada supervisor gitu atau manajer. Nah, biasanya dikatakan sebagai manajer umum. Manajer umum itu dia yang mengawasi keseluruhan apa namanya divisi tersebut. Misal divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4 dan seterusnya. Misal divisi 1 oke lah QC, quality control, divisi 2 tentang produksi, divisi 3-nya apalagi dan seterusnya gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke fungsi manajemen. Nah, kalau tadi kita bahas tentang manajernya, sekarang kita bahas tentang fungsi manajemennya gitu ya. Oke, fungsi manajemen yang dilaksanakan manajer sesuai dengan tingkatannya gitu ya. Ada manajemen administratif atau kita yang mengawasi, mengkoordinir gitu ya, mengevaluasi tentang administratifnya. Biasanya ini lebih ke apa namanya?
laporan-laporan gitu ya. Manajemen operatif. Operatif ini lebih ke operasional, kegiatan gitu ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang manajemen administratif, laporan-laporan, kita membahas tentang laporan-laporannya misalnya nih dari bidang apa namanya? Dari bidang em, apa namanya? Operasional ya atau enggak jangan operasional deh. Pemasaran. Nah, laporan dari pemasaran hari ini itu berapa? Misalnya terjuallah barang sekian gitu ya. Manajemen penjualan misal penjualannya itu sudah mencapai berapa ribu gitu ya untuk laporan untuk dilaporkan nanti gitu. Nah, itu jadikan satu acuan laporannya gitu ya. Misal penjualan barang hari ini atau kemarin mendapatkan 5.000 barang terjual gitu ya. Untuk saat ini baru 4.000 yang terjual dan seterusnya. Seperti itu ya untuk manajemen administratif. Jadi administratif itu lebih ke laporan gitu ya. Terus ada lagi manajemen operatif gitu ya. Operatif ini lebih ke operasinya. Tadi ada manajer apa namanya pemasaran. Nah, berarti dia mengawasi tentang kegiatan atau aktivitas di organisasi atau di bidang pemasaran gitu ya. Terus lagi ada bidang keuangan gitu ya. Nah, dia akan mengawasi bidang keuangan. Terus lagi manajer apa namanya? Manajer SDM dia akan mengawasi dari kinerja pegawainya gitu. Paham ya? Seperti ini kita lanjutkan. Nah, di sini ada tingkatan manajemen. Nah, kenapa ini jadi segitiga ini? Karena paling puncak ini adalah keputusan terakhir, gitu ya. Keputusan menengah yang memiliki bawahan. Manajemen tingkat pertama atau supervisor itu manajemen terakhir ya. Dan terakhir adalah non supervisi, dia adalah bawahan dari manajemen tingkat pertama ini, gitu ya. Si manajemen non supervisi ini dia tidak punya bawahannya, dia hanya pekerja dan dia bisa dikatakan sebagai buruh atau karyawan yang bekerja yang tidak memiliki bawahan. Nah, untuk supervisor ini atau manajemen tingkat pertama ini dia memiliki bawahan yaitu manajemen non supervisi atau tadi buruh pegawainya gitu ya. Nah, manajemen tingkat pertama ini dia manajemen tingkat menengah ini dia memiliki bawahan supervisor ini gitu atau kepala seksinya gitu. Manajemen tingkat menengah ini dia bisa dikatakan sebagai kepala bidangnya. Nah, atau enggak manajer, baik manajer pemasaran, manajer SDM, manajer keuangan dan sebagainya itu ya. Terus lagi di sini ada manajemen tingkat puncak gitu ya. Artinya dia seseorang yang memiliki keputusan tertinggi gitu ya. Misal nih kalau seseorang misal nih si non supervisi ini ada yang ngeluh gitu ya. Ada yang ngeluh apa namanya? Karena memang gajinya kecil, nah bisa sorry kalau ke sana. Bisa mereka melaporkan ke manajemen tingkat pertama atau di singkat atau di yang kita kenal adalah supervisor. Nah, dari supervisor dia akan melanjutkan ke manajemen tingkat menengah. Nah, dari manajemen tingkat menengah dia akan melanjutkan ke manajemen tingkat puncak. Nah, di sinilah keputusan terakhirnya. Misal, wah ya udah deh karena memang biaya hidup tinggi sekarang ini gitu ya, sementara apa namanya gaji si supervisi ini non supervisi ini rendah, ya udah kita naikkan gitu. Bisa aja seperti itu. Dan ini harus apa namanya searah struktural gitu ya. Jadi struktur. Jadi misal kalau ada laporan-laporan kita harus tersusun gitu mulai dari misalnya di si buruhnya atau si pekerjanya dia laporan ke manajemen tingkat pertama atau supervisi, terus manajemen tingkat menengah, terus dilanjut ke manajemen tingkat puncak tadi ya, direktur utama gitu ya, dirut atau enggak presiden perusahaan tersebut gitu ya. Oke, ini itu beberapa gambaran tentang tingkatan manajemen. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini perbedaan manajer administratif dan operatif. Nah, manajemen puncak, manajer tingkat menengah, manajer tingkat lini pertama atau ya. Manajemen administratif dulu nih. Administratif ini penentuan tujuannya. Nah, dia lebih ke pembuatan perencanaan gitu ya. Administratif itu misalnya penentuan tujuannya. Tujuan perusahaan ini untuk apa sih? Mau kemana sih rencananya gitu. Nah, perencanaannya apa? Rencananya ini ya, penentuannya. Tujuannya mau kemana sih perusahaan ini gitu ya. Oh, kita mau
memberikan barang murah gitu ya, tapi kualitas baik gitu ya. Misal perencanaannya bagaimana mengolah barang murah itu supaya jadi barang murah dengan kualitas yang bagus. Perencanaannya harus disesuaikan tuh. Nah, habis direncanakan maka diorganisasikan, diimplementasikan ke organisasi. Nah, sekarang penyusunan personalia dan pengawasan. Habis itu susunlah personalianya, orang-orangnya gitu ya, pegawai-pegawainya dan pengawasan, dan harus diawasi ke manajemen administratif. Seperti tadi sih, tadi lebih tepatnya ke laporan nih. Misal penentuan tujuannya tadi sudah tercapai nih di bidang sales gitu ya. Dia sudah menjual 5.000 barang gitu ya. Nah, terus lagi sekarang kita atur juga perencanaan untuk kedepannya supaya barang kita semakin diminati oleh orang lain gitu, dan seterusnya gitu. Lalu diorganisasikan kembali. Manajemen operatif, dia pengarah ke dengan motivasi, supervisi dan komunikasi. Fungsi manajemen ya ini ya. Tadi udah rencana, udah mengorganisasi, sudah penyusunan, sudah. Nah, sekarang dari semuanya ini dia akan mengerjakan segala hal terkait dengan manajemen administratif gitu ya. Tadi ada misal si manajemen puncak juga sama, dia akan mengikuti manajemen administratif dan manajemen operatif. Dia akan penentuan tujuannya perusahaan ini mau kemana, seperti apa dan seterusnya gitu. Perencanaannya apa aja nih yang harus direncanakan untuk mencapai suatu goal gitu ya, atau suatu suatu visi perusahaan. Tujuan itu bisa dikatakan visi nih, tujuannya itu visi misi, perencanaan baru direncanakan, diorganisasikan, disusunlah personalianya, terus diawasi gitu ya. Tingkatan menengah juga sama seperti itu, melakukan tugas yang diberikan oleh manajer puncak gitu. Terus lagi si manajer tingkat menengah akan memberikan tugas kepada manajer tingkat lini atau pertama gitu ya. Nah, di sini juga tadi administratif dan di sini ada operatif. Nah, ini lebih ke manusianya. Jadi kita memberikan pengarahan, motivasi gitu ya. Jadi seseorang kan kadang naik turun ya motivasinya itu ketika bekerja gitu ya. Tentunya kita harus dorong tuh agar mereka bisa memberikan atau mengejar atau mencapai dengan tujuan dari perusahaan itu, atau mengerjakan perencanaan-perencanaan yang sudah direncanakan agar mencapai goal gitu ya. Itu motivasi, supervisi dan komunikasi. Nah, kita di ini lebih tepatnya di koordinasi atau komunikasi. Oke, next ya. Nah, kalau kita ibaratkan tingkatan manajemen dalam bagian organisasi itu seperti ini. Direktur utama, wakil direktur, itu manajemen tingkat puncak gitu ya. Nah, manajemen tingkat menengahnya ini ada manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran. Nah, ini adalah manajer tingkat menengah. Dia akan mengkoordinasi atau mengkoordinir bidang pemasaran, terus manajer keuangan tentunya mengkoordinir bidang keuangan, manajer produksi dia akan mengkoordinir bidang produksi, manajer personalia dia akan mengkoordinir bidang personalia. Nah, di bidang produksi biasanya suka ada supervisor gitu, atau enggak kalau manajer keuangan juga butuh supervisor ya diadain aja. Namun di sini biasanya nggak ada gitu ya. Manajer pemasaran juga biasanya ada atau nggak ada gitu ya. Kalau ada ditambahin aja supervisor kelompok A atau siapa gitu ya. Misalnya supervisor di daerah Bandung, Jakarta, Bogor dan seterusnya gitu ya. Nah, misalnya manajer produksi ada supervisor atau supervisi ya, kelompok B, supervisor kelompok A, misalnya manajer produksi di kelompok B ini dia lebih quality control, ini lebih ke produksi, dia akan mengawasi dari kegiatan divisi produksi gitu ya. Supervisor B ini dia akan mengawasi atau mengkoordinir divisi quality control gitu ya. Tadi kan produksi yang ini. Nah, di bawah adalah buruh atau pekerjanya gitu ya, yang disebut tadi non manajemen gitu ya, atau non supervisi gitu ya. Nah, segini paham ya. Oke, nah tentunya ini tuh harus saling koordinasi, komunikasi, manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dia harus saling berkoordinasi. Misal nih ya, manajer produksi ini kurang orang di sini.
sehingga produksinya itu bisa dikatakan sedikit gitu ya. Dia akan berkoordinasi nanti ke manajer personalia. Nah, personalia ini nanti akan mencari pegawai. Begitupun dengan manajer pemasaran, sama ya. Misal manajer pemasarannya barangnya sudah habis, ya dia akan koordinasi dengan manajer produksi gitu. Dan manajer keuangan juga akan berkoordinasi atau berkomunikasi secara kontinu dengan manajer pemasaran. Misal pendapatan hari ini sekian, sudah masuk rekening dan seterusnya gitu ya. Oke, ini manajemen puncak itu apa aja? Tadi yang pertama di sini ada direktur dan wakil direktur kalau di sini ya. Terus lagi ada manajemen tingkat menengah, manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran gitu ya. Terus lagi ada supervisor atau manajemen tingkat pertama. Nah, di sini adalah non supervisi atau non manajemen, di sini ada buruh gitu ya. Nah, ini adalah tingkatan manajemennya. Oke, teman-teman, itu saja dulu kegiatan pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pembelajaran terkait dengan tentang manajemen ini karena kita melihat dari waktu juga. Oke, demikian kita akhiri kegiatan kita dan kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Nantikan saja secara kontinu ya, secara terus-menerus, dan jangan lupa subscribe jika teman-teman baru menemukan video-video atau channel saya ini. Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi atau mendapatkan informasi ketika ada pembelajaran baru terkait video-video yang akan di-upload di YouTube ini. Oke, demikian itu saja. Terima kasih. Tetap semangat untuk kita semuanya. Terima kasih.